permasalahan-permasalahan fikih adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin sifatnya kita bisa katakan permasalahan-permasalahan praktis, ya kan? Nah, tapi ketika hal tersebut memang disyariatkan dan diterima, maka meyakini bahwasanya hal tersebut memang disyariatkan, ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah. Ya, makanya berbeda antara seseorang yang tidak sholat. Ya? Pendapat ulama tentang hal ini, kalau dia nggak sholatnya, berangkat dari keyakinannya menerima kewajiban sholat, cuman dianya aja nih malas. Dia tumbuh dan besar di lingkungan yang nggak mendidik dia sholat. Dia dosa besar, tapi tidak kafir. Sebagian gini kan? Tapi kalau memang dia tidak sholatnya, berangkat dari keyakinan, mengingkari kewajiban sholat, nah permasalahannya bukan masalah fikih tuh, masalahnya di keyakinan. Padahal sholat pembahasannya apa? Fikih. Tapi meyakini bahwasanya sholat ini disyariatkan dan wajib, masalah apa tuh? Akidah. Nah, makanya kalau seseorang meninggalkan sholat, berangkat dari keyakinan bahwasanya sholat pada dasarnya tidak wajib, maka ini disepakati bahwasanya yang demikian adalah kekeliruan yang membuat seseorang dihukumi kafir. Ya, ini disepakati. Kenapa? Permasalahannya di keyakinannya, bukan di permasalahan praktek fikihnya. Sama seperti orang disuruh nutup aurat cewek nih. Jangan permasalahan sholat yang sifatnya imaduddin, tiangnya agama, kewajiban inti habis syahadat. Suruh pakai kerudung, iya kan? Terus dia bilang, yang pakai kerudung juga pada rusak kelakuannya. Nah, tuh, yang penting hatinya dulu kerudung itu. Gila gak? Segala hati di kerudungnya. Maksudnya itu hati ampla itu di kerudungnya. Hati di kerudungin loh, katanya. Gitu. Kerudung adalah kewajiban. Terima dogma itu wajib. Kalaupun kau belum bisa melakukannya, terima kesalahanmu. Tapi terima bahwasanya itu wajib. Benerin kelakuan adalah kewajiban yang lain. Beda lagi urusannya. Maaf. Kalaupun pelacur, tetap nggak wajib dia pakai kerudung. Wajib pakai kerudung, terus kalau dia pelacur jadi kerudung nggak wajib lagi bagi dia. Wajib tetap kerudung mah. Ya maksudnya jilbab ya, menurut bukan kerudung dangdut yang dicekek ke belakang. Kayak lontong lebaran diikat pakai rapiah dengan baju yang kayak lontong. Ya, kerudung apa? Kontes dangdut. Apa tahu itu? Dia nyanyi pakai kerudungnya dicekek ke belakang. Beli lihat ya. Ya bukan kerudung itu apa? Jadi jilbab yang benar. Nah, syarat menutup aurat itu dua. Satu, menutup aurat. Dia bilang, kan udah menutup aurat. Syarat satunya belum. Tidak memperlihatkan bentuk. Menutup bentuk. Dia menutup aurat, tapi memperlihatkan bentuk, belum kaci. Belum sah. Kita disuruh menutup aurat, bukan membalut aurat. Bukan. Kalau mau menutup doang, pakai itu aja. Pakai apa namanya? Plastik yang bakal nutup kue tuh, yang suka digelibet-gelibet. Itu udah nutup itu. Iya. Nggak cukup. Menutup dan tidak menghilangkan, tidak menampakkan bentuk. Itu dua syaratnya. Ya. Dari jadi tayyib. Itu jilbab. Permasalahan fikih apa akidah? Kewajiban sholat. Permasalahan fikih apa akidah? Fikih. Cuman dari sisi keyakinan bahwasanya ini adalah memang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, disepakati oleh umat Islam. Ini akidah. Seseorang yang mengingkari ini, dari sisi akidahnya dia bilang sholat nggak wajib, kerudung nggak wajib. Ini errornya di akidah. Ya, kalaupun babnya bab fikih. Sama seperti kasus disyariatkannya niqab, cadar. Ya. Ulama berbeda pendapat tentang permasalahan apakah muka ini aurat atau bukan. Ya. Ini furu'. Bukan ini aurat apa? Bukan. Sebagian yang bilang bahwasanya muka aurat, dikarenakan kenapa pusat kecantikan itu ada di muka. Aurat ditutup ini untuk tujuan yang ilahnya adalah menghindarkan fitnah. Sementara pusat fitnahnya, pusat kecantikan itu ada pada wajah. Maka wajah lebih lebih layak untuk ditutup, bahaya. Nah ini mereka bilang niqab wajib. Bahkan Syekh Utsaimin lebih jauh lagi. Pusat kecantikan muka itu ada pada mata. Rahimahullah. Pusat kecantikan wajah di mana? Di mata. Mata itu yang jadi fitnah. Makanya yang namanya pakai niqab tutup sama mata-matanya. Makanya yang kita kenal niqab di Saudi tertutup bahkan bagian matanya dengan kain yang dia bisa melihat dari dalam. Ya. Tuh, ini yang meyakini wajibnya. Sebagian tidak meyakini kewajiban bahwasanya muka bukanlah aurat. Ya, muka bukanlah aurat. Dikarenakan muka adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dibuka ketika sholat.
Kalau muka aurat, maka menutupnya wajib dan membukanya maksiat. Ya, mungkinkah Allah perintahkan seseorang sholat sambil buka muka, yakni sholat sambil maksiat? Mungkin nggak? Gitu. Makanya yang mengatakan niqab wajib pun mengatakan bahwasanya yang namanya sholat harus buka muka, gitu. Ya kan? Berarti kalau dikatakan niqab itu wajib, lazimnya, konsekuensinya berarti membukanya maksiat. Dan berarti sholat itu seseorang sambil bermaksiat. Kenapa? Buka muka. Ini nggak nyambung, nggak dapet nih. Dari situ nggak bisa sampai kepada kesimpulan wajib. Tapi semua ulama bersepakat bahwasanya niqab masyru', nggak masyru' dalam artian disyariatkan, memang salah satu bentuk syariat. Yang bilang tidak wajib, at least mereka bilang mustahab, mandub, sunnah, ya kan? Tapi bahwasanya niqab disyariatkan, sepakat nggak? Nah, kaum yang muncul baru dan berkata niqab adalah budaya Arab, bukan syariat sama sekali, nah errornya di akidah. Sama seperti kasus masalah. Something wrong-nya ini bukan di fikih dia, tapi di akidah dia. Jadi tahu nggak? Sama sunat, khitan. Disyariatkan nggak? Disepakati disyariatkan. Buat laki doang? Enggak, buat laki dan buat wanita. Ya? Buat laki oke, wajib. Nah, buat wanita apa? Nah, baru terjadi khilaf. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah atau makramah. Ya? Buktinya salaf melakukan itu juga. Umar berkata, ya qata'i wala tunhiki, potong tapi jangan habisin. Untuk sunat wanita. Sebagian bilang wajib, sebagian bilang sunnah. Kaum muslimin dari zaman ke zaman urusan khitan bilang sebagian wajib, sebagian sunnah. Tapi bahwasanya khitan buat wanita adalah salah satu bentuk syariat, disepakati gak? Disepakati ini. Muncul kaum baru yang berkata bahwasanya khitan buat wanita ini bukan ajaran Islam, dan ini juga kezaliman kepada wanita. Permasalahan mereka emang di akidah, bukan di fikih. Paham? Ya? Nah, inilah yang terjadi pada negara-negara muslim yang akhirnya ditekan dengan peraturan dunia bahwa seorang ahli medis kalau ketahuan melakukan praktek sunat wanita, dicabut tuh izin prakteknya. Ya? Ini yang terjadi. Kenapa? Karena mereka mengikuti ilmu yang datang dari kafir ini, ilmu medis kafir ini yang mengatakan bahwasanya sunat buat wanita adalah kezaliman buat kaum wanita. Padahal ini adalah bentuk syariat, jelas disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wajib atau tidaknya baru terjadi ikhtilaf. Jelas diserahkan kepada seseorang yang memahami tentang hal itu, apakah kondisi nih baby wanita perlu disunat atau enggak dengan size segini, ukuran segini. Tuh, yang menentukan ahlinya ada. Gitu. Ya. Termasuk kasus masah alal khufain. Kalaupun pada dasarnya permasalahannya memang permasalahan fikih, tapi itu memang disyariatkan dan memang sunnah Rasul, disepakati enggak? Disepakati oleh umat dan diterima, nggak ada perbedaan pendapat sejak zaman awal. Muncul kaum baru yang bilang bahwasanya ini bukan bentuk syariat. Oh, permasalahan dia di akidah, bukan di fikih. Ya? Apa difahami itu?